Ya. di IG-nya Lord Rangga. Iya. Ada orang Amerika ya, Iya, dari Washington DC. Sudah. Dan di sana mereka banyak pengagum Lord itu. Oh gitu. Ya, dan nanti mereka juga mau belajar ya Lord walaupun di situ bisa tularkan. Bahkan Lord juga ngotot bagaimana bahasa Sunda menjadi bahasa di dunia tiga ini. Dunia internasional. Tentang dunia tiga, menurut Lord Rangga, dunia tiga ini apa benar menuju mercusuar dunia Nusantara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana. Salam mulia, jaya jaya. Alhamdulillah, pemirsa sadayana. Urang Potepang deui bersama kami Mang In. Saya Mang Nan. Dan Spesial ada Lord Rangga. Sampurasun. Alhamdulillah. Sekarang mau saya tanya sama Lord Rangga. Ya, kebetulan ada Lord Rangga nih kesini, dan saya ingin bertanya tentang yang sedang fenomenal. Fenomenal tentang perhabiban. Pandangan Lord Rangga tentang fenomena Habib ini, itu kan ada juga yang ribut nih, Habib sama Habib, ada yang ribut, ada yang berbeda pandangan tentang keturunan ini. Nah, menurut pandangan Lord Rangga tentang Habib ini gimana, Lord? Ya, sebelumnya Lord ucapkan terima kasih ya menjadi hadirin Bandung ya. Sami-sami. Buminya ibu kita, Ibu Pertiwi. Ya, di tanah air kita sekarang ribut dengan pada posisi antar Habib ya. Padahal kalau pandangan menurut Lord nih, pendapat Lord, kenapa harus diribut? Karena persoalan Zinan Habib itu sendiri, cerita gelar mah asal kawinnya cuma ada di sana. Ada di saudara kita di sana, tetangga sana. Ya gitu. Tetangga sebelah. Tapi itu adalah saudara kita semua. Iya. Dari sudut bumi kita adalah bumi, satu bumi adalah atas tanah Sunda Lendari, ya ada satu bumi. Sehingga dengan negara manapun kita tidak boleh bertikai. Apalagi perebutan kepada sisi gelar. Ya. Saya kira soal perhabiban juga adanya disebut-sebut itu banyak ada di Indonesia ya. Iya. Kalau lo datang ke Malaysia, datang ke negara-negara lain, kalau menurut saya, iya. Kalau dari silsilah, Lord sendiri juga seorang Habib. Ya, nggak punten. Tapi Lord sendiri kalau diurutkan menuju ke asal nama, ya juga menuju ayah sih turunan darah kayu gitu. Asal dari mana? Dari Romo Sesari Bidatullah Sunan Jati. Adalah anak dari Sayyid Abdillah. Kalau Sayyid dan Habib itu satu. Ya. Karena menuju dari ayah di Mesir, ya. Pemerintahan saat itu memimpin pemerintahan Mesir, lalu menurunkan dari perkawinan dengan bunda, ya. Proses kepada putri Pajajaran, ya, yang disebut Nyimas Rara Santang, adik dari Raden Kian Santang, bukan Walang Sungsang, atau Cakrabuana, Lalang Buana, atau Mbah Kiku Sangkan, itu namanya satu. Ya. Namanya banyak lah kalau orangnya satu, namanya banyak. Kemudian punya adik baru Raden Kian Santang. Laki Santang. Bunda Nyimas Rara Santang menikah dengan satu keturunan. Disebutnya cicit Rasulullah Muhammad SAW. Dan saat itu memimpin pada posisi Mesir, di pemerintahan Mesir, menurunkanlah itu. Maka saat itu Islam saatnya bersatu. Lahirlah Raden Hidayatullah
yang kemudian pada sisi makrifatnya belajar dengan Rasulullah dalam proses spiritual mendapat pangkat syarif. Namanya Raden Hidayatullah. Kemudian dapat pangkat dari Rasulullah, mendapat Jadi syarif. syarif. Nah, dari proses perjalanan Romo Sesar, saya sebut Romo Sesar jadi ke sana kan panjang berapa ratus tahun, Iya. ya kan? Tapi itulah perjalanan spiritual namanya. Ya. Karena sebelum cerita dari Rasulullah ke bapaknya para aulia siapa? Yang pertama Abdul Qadir Jalani itu 500 tahun. 500 tahun kembali kepada proses ke Romo Sesar 1000 tahun. Maka proses itu dari keimanan mendapat nama syarif, artinya yang mulia dan terdekat. Itu maka ketemu di itu. Cuman Romo Sesar Senjati sejarahnya kalau dari kakek saya, dari abah saya, nggak pernah mau disebut panggilan Habib. Dari dulu juga emang Iya, nggak mau gitu ya. nggak mau. Nah, terus Dia kenapa kok? kenapa sih? Menyebutkan nama Habib? Iya. Bahkan pernah lo juga melereng berantemnya Habib antara Habib tuh lo pernah mendudukan itu. Ya sah-sah saja itu gelar dibawa-bawa ke sini ya dari segi turunannya. Kalau cerita keturunannya Rasulullah tidak hanya mereka yang menyebutkan Habib saja, tetapi tidak memungkinkan pada proses itu di luar itu pun ada. Tapi ada cirinya kok. Orang yang dipersis pada sisi keturunan Rasulullah ataupun pada sisi itu dia orangnya ada cirinya. Kalau cirinya masih mau ribut, ya itu berarti bukan mewarisi. Iya. Karena mewarisi dalam sisi kita ini harus mewarisi ya. Cerita zaman mewarisi para nabi, para rasul dan para ulia Allah adalah bukan hanya kata-kata, tetapi satu bentuk pengamalan kita. Nah, itu Mencintai kepada sesama manusia, mencintai atas lingkungannya, mencintai atas sesama makhluk lainnya. Nah, Itu adalah ciri-ciri atas bentuk leluhur kita. Kalau disebut adalah wali-wali Allah kita, itu adalah di sana ada turun ke atasnya lagi adalah para nabi dan rasul. Dia itu pemirsa, cinta damai. gambaran yang digambarkan Rod itu Iya. yaitu tentang syahadat, tentang Muhammad dan Rasulullah. Kalau bersahadat pun tadi untuk la ilaha illallah. semua ajarkan tauhid. Iya. Makanya ada kata pada posisi selamat, Islam sudah selamat dari zaman Adam hingga zaman keturunan sini Rasulullah. Siapa sih yang Islam? Kalau menurut Allah yang Islam itu adalah orang-orang yang selamat. Menurut Allah loh, Iya, betul. bukan menurut kita. Orang-orang. Orang-orang. Bukan menurut Akang, menurut Betul. semua itu tadi perjalanan itu menyebutkannya sehingga disebut selamat. Ya. Kalau Lot kalau ditanya si agama, ya saya Muslim. Saya seorang Setuju, Rod. Muslim. Saya sangat setuju yang digambarkan Rod ini ya, karena itu bentuk dari syahadat seorang muslim, bukan hanya sekedar dikatakan, Yes. tapi harus dilakukan. Kalau dalam bahasa Sunda mengalalakon. Terus apa dan bagaimana kita sesungguhnya kepada mereka semua ya, kepada makhluk kita semua, bahwa keselamatan bumi ini wajib bagi kita semua. Iya, Pak. Makanya lo selalu dengungkan, lo selalu mengatakan, lo selalu masukkan kepada siapapun manusia di bumi. Tidak pandang itu jenderal, tidak pandang itu pangkat apapun, tidak pangkat itu presiden, tidak pangkat itu raja atau siapapun. Selama itu diri manusia, wajib hukumnya kita hargai, kita hormati, dan kita harus saling peduli. Iya. Dan dalam wujud belaan Lord saat ini, harusnya kita semuanya dari sekarang ikut bela bangsa, bela negara, dan bela bumi. Sebab kalau cuma baru sebatas hanya bela bangsa dan negara, akhirnya negara-negara makin ego juga. Bahkan yang ada panggede-gedean dan senjata, pengennya berantem di situ. Nah, yang barusan gambaran apa yang disampaikan Rod? Tahu Mang In? Yang barusan digambarkan oleh Rod
drangga itu tentang silih asa, silih asi, Silih asu. silih mawangi nu seungi. Ini Pewangian itu yang sangat memberi nama mewangi kebaikan. itu yang sedang kita sampaikan. Ya. Iya, mewangikan semua, jangan ngajelek-jelekeun nu sedulur. Ya, tetangga juga sedulur sama sesama, semua kita saling mewangikan. Nu hirupna mewangikan. Itu yang nah, itu adalah satu nafas bahwa tadi filosofi yang diterapkan oleh leluhur kita bahwa silih asa silih asu silih mawangi asih silih asih mawangi nu seungit itu adalah satu bentuk sesuai dengan perintah Tuhan, perintah Allah SWT, perintah Allah yang Maha Kuasa dari kitab manapun. Berarti silih asa, silih asi, silih asu itu ada silih dalam, mawangi silih ada dalam kitab suci, itu bentuk pengamalan. ya. Supaya ada dalam syahadat iya, juga. supaya orang bisa silih senangkan. Ya, betul. Itulah bentuk pengabdian kepada Allah. Setuju. Banyak sih persoalan sekarang kenapa harus diributkan. Kemudian jadi orang juga yang diomongkan bisi aya nu temen ngomongkan ngegorengkan. Ya sudahlah, jangan ya jelek-jelekan gitu, jelekin. Jangan juga cepat amarah. Ya. Sedikit-sedikit laporan. Sedikit-sedikit laporan. Ya betul. Jadi kalaupun ada orang di sana atau siapapun di milik lingkungan Anda, lalu kemudian ketersinggungan kita, sebaiknya kita juga tidak mudah terima dengan Provokasi. itu. Jadi karena apa? Bahwa nu di Pancasila yang disebut persatuan dan kesatuan. ya, persatuan Indonesia itu kita jalankan. Amalkan, itu juga bentuk pengamalan daripada agama sebenarnya. Ya emang jelas itu emang Sumber-sumber yang diambil agama. dari kitab Itu kitab kitab itu agama. yang ada di ibaratnya kalau dicontohkan atau persamaan ya, Iya. itu dalam hadis akhir zaman yaitu tentang dajjal, fitnah. Iya. Karena fitnah itu bisa mengadu domba Iya. sesama gitu. Ya sekarang kalau misalkan pun ada fitnah, lalu kemudian nafsu kita nih, nafsu orang nggak mudah tersinggung, nggak mudah ini. Saya kira juga fitnah itu tidak akan mempan ya, tidak akan kena lah kalau itu senjata. Kalau kita Masalahnya bisa juga menguasai itu. emosi. Emosi. Nah, untuk menguasai itu harus mengenal nur. Iya betul. Nah, gitu. Jadi apa emosi apa? Emosi, iya. Emosi atau nafsu amarah. Maka kenapa disebutkan nafsu kok dinamakan manusia kita laki-laki kok harus nafsunya mutmainah. Ya. Nama mutmainah kan cewek ya. Enggak. Iya, iya cewek. Kalau di sini apa namanya? Cewek AWW. Sebab biasanya AWW tidak pakai nafsu kayak kita ya sebagai laki-laki. Kalau nafsunya perempuan nggak kelihatan. Nggak gini loh, kan kalau kita nafsu ibaratnya birahi, kan itu kebutuhan. Iya. Makan itu bukan nafsu, makan juga kebutuhan. Maksudnya nafsunya halus. Iya. Sama tadi amarahnya halus. Menuju ibu ya, kita sendiri si ibu itu kalau marah halus teuing gitu. Ya, gitu loh maksud saya. Jadi banget halusnya. Seperti rokok ini halus. Iya. Ya. Mau dihisap, ya kan? Halus. Ini bukan promosi rokok bukan. Bukan. Tapi ini menuju ngawongkong supaya santai. Ngerokok sambil kopi. Dan boleh merokok tapi bagi yang sudah dewasa. Ya? Dan Bang, di sini kan ini spesial. Oh iya, betul. Ini acara yang paling spesial. Wah, kenapa luar biasa. spesial? Karena di konten-konten yang lain, di tempat lain turut nggak merokok, tidak minum kopi. Tapi cuma di sini Itu, maka. rokok sama kopi. Ini namanya ngawongkong. Sersan, serius Iya. tapi santai. Dan paling terpenting adalah satu kehidupan kita saat ini adalah tugas bahwa keselamatan atas bumi, atas negeri ini juga kewajiban dari kita. Dan saya berharap sih kamu semua dan semua pemirsa ya, netizen, ekvivalen rakyat kalau sebutan itu semuanya nyadari
kita tidak lagi berharap-harap banyak atau berharap kepada sesuatu yang sudah tiada, Ya. tetapi paling bisa hanya bisa mentauladani atas perjuangannya. Betul. Setuju lah. Jadi keselamatan bumi mau dibawa kemana atau itu tergantung kita sekarang. Jadi Nah. apa yang tadi dijelaskan sama Rod itu juga sebuah gambaran kepribadiannya Rod Rangga tentang keislaman atau syahadat ini. Karena ketika seseorang bersyahadat, kita harus menerapkan juga dalam kehidupan. Lah, yang namanya bersyahadat itu juga bukan hanya diomong. Iya. Saya kenal Akang nih yang lucu gini. Ya, bersyahadat tuh harus begini, salaman nih kayak gini nih. Iya nih syahadat dia. Terasa ya. Iya kan? Iya terasa. Bersentuhan. Iya. Kalau lihat cuma fotonya aja juga percaya itu Akang. Cuman menunjukkannya bersentuh dalam artian kita bersyahadat kesaksiannya. Merasakan Iya. langsung. Kalau bahasa zaman sekarang disebut full and clean. Ya betul. Ya, ini kan acara santai ya. Iya. Ngomong-ngomong mugi-mugi ya, kita selalu orang-orang yang diberikan petunjuk. Amin. Amin. Mugi pula kita lah orang-orang yang selalu menjalankan atas menuju tujuan Allah ya, perintah Allah kan. Ada Allah punya tujuan yang sampai hari ini belum clear. Iya. Mewujudkan negara adil makmur yang dapat pengampunanku. Kalau bahasa itu ada di Baldatun Baibul. Ya tugas kita yang wujudkan. Usaha, perkara nyampe tidaknya Allah lagi kembalikan. Tapi menuju manusia sudah usaha. Usahanya ini kita memperjuangkan. Namanya nongkrong ini dibayar, tapi kan nggak dibayar. Ya, Allah yang membayarkan perkara ada efek ya. YouTube kemudian ada membantu ya, atau dapat dari suatu atau itu adalah merupakan bukan sebut ada yang bayar, tapi itulah efek dari yang diciptakan itu pasti kebaikan akan mendapatkan kebaikan sebut dharma. Kalau kita berbuat jelek maka akan mendapatkan karma. Bahaya. Gitu. Itulah persoalan kaitan dengan hal-hal yang tadi tentu tadi ya. Kenapa kok harus mulai mengenal diri kita? Bagaimana ma'rifat diri kita? Bagaimana ma'rifat kepada diri kita? Bagaimana ma'rifat terhadap mereka? Goib ini ada tapi wujud kan? Sampai ke ma'rifat Allah. Jadi keseimbangan itu bukan hanya yang nyata saja, ibaratnya yang zahir. Iya. Tetap yang tidak zahir juga harus kita ibaratnya saling berkomunikasi Iya. agar bisa menjaga, karena manfaat alam lain juga terasa sama manusia gitu kan ya. Iya, Raja? iya. Jadi persoalan kembali di tongkrongan kopi il tidak ada lain bahwa bagi Lord juga sendiri la haula wala quwwata illa billah. Cuman Lord kan ada yang menghidupkan. Iya. Begitupun AA ya. Dan Lord lahir juga bukan kemauan Lord. Iya. Kalau kemarin Lord lahir di tanah Sunda yang di Brebes sana ya, itu juga tanah Sunda loh ya. Jangan ribut terus Lord Rangga bukan orang Sunda. Orang Amerika aja mengakui orang Sunda. Orang Sunda apalagi orang Brebes yang 60% sampai sekarang juga adalah bahasanya Sunda di masalah. Itu kan lihat di kontennya loh, di IG. Iya. Di IG-nya Lord Rangga. Iya. Ada orang Amerika ya. Iya, Amerika. dari Washington DC. Iya. Sunda. Dan di sana mereka banyak pengagum Lord. Oh gitu. Ya, dan nanti mereka juga mau belajar ya Lord walaupun di situ bisa tularkan. Bahkan Lord juga ngotot bagaimana bahasa Sunda menjadi bahasa di dunia tiga ini. Oh, Itu dia internasional. tentang dunia tiga. Menurut Lord Rangga, dunia tiga ini apa benar menuju mercusuar dunia Nusantara ini? Yes. Dunia tiga dimaksudkan adalah mulai terhitung 16 Agustus 2020 hingga 75 tahun ke depan. Itu dunia tiga.
kita sekarang dalam posisi masa dunia transisi lah ya. transisi. Dalam artian juga pada proses udah memasuki dunia 3 ini tahun ini. Tapi transisi masih. Dari masa transisi sampai dengan 2023 ya. Transisi. Nah, proses dunia 3 ini tentu banyak sesuatu yang dirapikan. Kalau kata presiden tercinta kita, diriset, dunia dalam keadaan diriset. Kalau di komputer diriset di Restart. Jadi maklum lah. Tapi ini adalah merupakan peluang buat kita, Indonesia akan lebih besar, lebih bagus. Iya. Ya, bagaimana kita lagi juga generasi kita saat ini. Apakah Indonesia mau dibikin apa dan bagaimana Tergantung manusianya. Tentu Allah sudah ridhoi segala sesuatunya untuk kita. Jalan sudah ada, persiapan sudah ada, tergantung manusianya. Gitu. Ibaratnya bahan-bahannya nih sudah ada nih. Sudah Contoh, diridhoi. nih lo terangga bahannya ibaratnya gitu ya. Tinggal manusianya ini gimana tanggapannya. Jadi perkara pro kontra biasa. Ada ya pasti. Cuman kita emang sebagai sisi generasi yang nggak saat ini, lo juga berharap tidak cukup dengan ilmu yang sudah diterima, lalu kemudian a priori terhadap informasi ataupun ilmu baru yang ada. Karena setiap tahun sebuah ilmu pengetahuan maupun ilmu manapun ada kajian yang perlu kita terus kaji. terus kaji. Karena sesuatu yang berkembang saat ini, apalagi Ya. dengan teknologi yang sekarang. Ya betul. Jadi ramainya persoalan keadaan pikuknya tadi kembali pada persoalan bagaimana kita keikutsertaan bela bangsa, bela negara, dan bela bumi. Ngapain lagi pada ribut sih? Coba kalau yang ribut-ribut itu, ya kita nggak usah ikut ribut, lalu kemudian mudah-mudahan kita bisa memberikan solusi ya. Iya. Tidak boleh ributkan, jangankan kita sesama. Kalau Lot bilang, apakah makhluk pun yang lain pun ternyata juga saudara kita ternyata. Iya betul. Lot akui bahwa mau jin, mau setan juga saudara Lot. Iya. Makanya mereka tidak akan musuhin kita. Iya. Kalau kita selamanya memilih mereka dianggap musuh, akhirnya musuh-musuhan itu tadi Musuh semuanya. jadi semua musuh. Karena Allah ciptakan semuanya itu makhluk juga ciptaan Allah. Ya, jadi harus kita hargai juga. Yaitu tentang hitam dan putih. Dan hitam putih milik Allah Ken. Ngapain diributkan? Betul kan? Ketika kita nonton film, taruh berwarna atau layar hitam putih. Iya. Di antara satu tidak ada layar hitam putih, hitamnya tidak ada, Iya. hanya putih saja kan tidak ada gambaran. Iya, dan Contohnya, dan gambaran berarti tidak ada keindahan. iya tidak ada keindahan, tidak ada kehidupan. Iya. Makanya nudi alam kita, ya alam kecil nih, juga ditunjukkan kok. Iya betul. Coba kalau putihnya ada terus tapi nggak ada rambutnya coba. Orang bingung ya. Bingung. Nah, ini juga hitam sih, cuman kan ini ada yang lebih hitam lagi gitu maksudnya. Iya kan? Jadi ngapain diributkan ting? Iya kan? Iya. Ya, persoalannya begitu. Kalau kemarin ribut-ribut juga ramai pada proses keberadaan. Lot mewakili atas rakyat Indonesia yang dalam artian masyarakat, baik masyarakat maupun rakyat. Keberadaan sisi ya di perwakilan kita ada yang seperti itu ya kita ingatkan. Iya. Kembalikan pada konstitusional. Ya. Tapi nggak perlu juga anarkis. Nah, Tapi harus seperti itu. ya sekarang mah emang sedikit-sedikit lapor hukum. Ya, jangan. Jadi Emangnya kan hukumnya sempat hukum nih siapa? lo membahas dari kontennya lo ya bahwa hukum di Indonesia ini Maupun ada di yang harus dunia. diperbaiki. Bukan hanya di Indonesia, hukum-hukum di dunia saat ini, di negara-negara atau pemerintahan manapun, Lot menyuarakan untuk ditinjau kembali. Karena banyak hukum-hukum di luar daripada norma atas hukum-hukum yang dicipta oleh Allah. Ya. Baik kitab manapun di negara, di manapun ya, agama itu ada hukum-hukum kebenaran. Tandanya dari Allah tuh ya, hal yang benar itu. Makanya manusia nggak mau pemerintah, manusia itu diri kita. Bila itu satu dua pemerintahan harus jujur, baru menuju kebenaran. Ya. Kalau udah tidak jujur ya akan terjadi suatu kerusakan. Makanya seperti sekarang ada yang pro kontra itu kan, jadi malahan sesama muslim
Oh itu malah saling menyalahkan. nggak boleh. Yang penting bagi Lot, keberadaan manusia juga dicipta oleh Tuhan yang Maha Berkuasa, oleh Allah yang Maha Berkuasa. So, ya ucapan boleh Allah, boleh God, boleh katakan apa saja, yang penting tauhid semuanya muncul. Pada ketauhidan itu hak bahwa manusia berhak penyembahan. Penyembahannya terserah kita kembalikan kepada mereka, dan Tuhanlah atau Allah lah sendiri yang menilai. Ya, betul, Jangan Pak. kita manusia menilai. Jangan sampai kita menunggu orang yang naruh sesajen, orang yang dikiranya Itu. menyembah batu itu musyrik. Jangan sampai Jangan. seperti itu ya, Lord, ya. Itu salah. Namanya penyembahan, persembahan itu oleh pada tauhid kepada Allah itu bermacam-macam. Macam-macam. Allah pun tidak akan Allah lah yang maha tahu. Di soal ibadah yang menilai biarkanlah Allah. Kalau salah rapot kita sekolah dulu, silakan Pak Guru yang mengasih rapot. Mau nilai 5, mau nilai 9, ya kalau 5 berarti merah ya. Iya, Bang. Jangan Itu semau kita. Jangan seperti itu. Saya mau nilai 9 semua. Emang lu siapa? Kata Allah begitu. Iya, betul. Kalau mau cerita dari situ. Jadi kita hargai. Leluhur kita mengajarkan sebuah karya, ya budaya tinggi. Allah Lord sebut bahwa leluhur kita, nenek moyang kita mengajarkan, bangsa kita yang saat ini adalah disebut bangsa Indonesia mengajarkan tentang luhur. Jadi berarti luhur ya, yang luhur saya sebut adalah budaya yang agung dan luhur. Dan waktu dekat ini Lord juga akan bertemu dengan berbagai keberadaan tokoh lainnya, termasuk saya datang Lord ke sini adalah dalam rangka safari kebangsaan dan budaya Indonesia yang agung dan luhur. Ini makanya Lord datang ke sini nih, ke Bandung. Besok Lord akan ketemu dengan ketua MPR, ketua DPR, ketua DPD, tokoh-tokoh lainnya. Kemarin kami ada di Pangdam Jaya Malang. Dalam rangka tadi safari kebangsaan dan budaya Indonesia yang agung dan luhur. Ya. Jadi Lord datang ke sini dalam rangka safari tadi. Jadi kita termasuk salah satu. Hanya lo sampai nyempetin ke sini. Ini memang tak prioritas kan. Ada apa dengan Lord? Tapi yang penting adalah tidak usah ada sisi curiga. Iya. Bahwa kita nilai dari visi misi yang kita bawa pada proses safari tadi, ya, safari kebangsaan dan budaya Indonesia yang luhur, agung dan luhur, itu akan ambil pada sisi manfaat bagi semua. Ya. Lord cinta damai ya, dalam artian untuk siapapun, jangankan masih itu manusia. Ya. Kalau ada malaikat yang ribut juga saya akan selesaikan. Tapi ternyata tidak ada kalau malaikatnya. Jadi artinya kalau masa golongan tadi, golongan yang lain juga ya. Iya. Kecuali seseorang yang memalaikatkan. Seseorang yang memalaikatkan seseorang. Jadi itu maksudnya tadi adalah bahwa makhluk-makhluk lain juga kita hargai dan hormati. Jangan seringkali karena ribut ya udah dituduh disalahkannya ke setan dia yang saya kira itu yang menjadikan proses keberadaan. Jadi ya cukup saya kira udah cukup ya penyampaiannya bahwa kita berharap pada proses keberadaan kita ini merupakan awal bagi kita meningkatkan sisi perjuangan kita, keimanan kita, kemudian menguatkan daya kekuatan imun kita terpenting dalam menghadapi pada proses keberadaan sekarang. Dan sampaikan salam Lord kepada semuanya bahwa kita harus saatnya kita bersatu sebagai kekuatan makhluk ya yang dicintai oleh Allah dan mencintai Allah dan keberadaannya. La haula wala quwwata illa billah. Kita harus membangun kekuatan bahwa menyelamatkan atas bela bangsa, bela negara dan bela bumi adalah kita semuanya harus bekerja sama. Jadi pemirsa, mudah-mudahan apa yang disampaikan
Lotrangga bisa dicerna kembali dan dipahami ya kerja arah dan pesannya itu apa gitu kan. Nah, apa yang digambarkan tadi barusan itu ada sisi marifatnya seorang Lotrangga. Marifat dan tentang ketuhanan ya. Dan pahami juga visi misi dari Lord ini ingin membangkitkan atau mengajak masyarakat agar kita bersatu padu bekerja sama untuk mendirikan yang disebut keadilan. Keadilan Ya. karena itu tujuan Allah ya. Bahwa baldatun ya batu warbun ghafur. Ya. Mewujudkan negara adil dan makmur yang mendapat pengampunan dari Allah. Kembalikan bahwa kita lah sebagai hamba-hamba Allah yang bisa sama-sama berjuang. Buktikan. Saya terima kasih, dan kalaupun ada kata salah sekali lagi mohon maaf. Lotrangga tanpa daya upaya. Mangga mah. Alhamdulillah. Tadi penjelasan atau ini petunjuk dari Lotrangga kita ambil positifnya, buang negatifnya. Tetap Di obrolan obrolan ngacabruk jelema anu lalieun. Anu lelir. Beuki dieu Bekilier mulia jaya jaya. Alhamdulillah.